Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Marawi semua. Berjumpa kembali di segmen Knowledge Marawi Kecil Podcast. Kita bakalan ngobrol lagi nih tentang manusia dan perasaannya part kedua. Marawi Podcast. Teman-teman Marawi pernah nggak sih pas lagi mau ikutan kontes atau mau ikutan lomba, terus kok ngerasa lebih keringetan ya, atau suaranya kok bergetar ya? Nah, respon-respon fisiologis seperti tadi adalah respon yang dipicu dari emosi yang kita rasakan. Jadi masing-masing emosi itu memunculkan respon fisiologis yang berbeda-beda. Di buku Emotional Intelligence dari Daniel Goleman ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa ekspresi emosi itu pada manusia bersifat universal. Jadi artinya tanpa melihat suku atau negara manapun, ekspresi kita ketika merasakan suatu emosi itu sama. Jadi ketika manusia merasakan senang, itu bibirnya akan lebih cenderung ke atas. Lalu kalau misalkan merasa marah, matanya lebih lebar, seperti itu. Nah, jadi masing-masing emosi ini memiliki fungsinya masing-masing dan respon fisiologisnya masing-masing, seperti yang tadi udah aku sebutin. Contohnya, kalau misalkan marah, itu berfungsi untuk melindungi diri kita dari kerentanan dan menetralisasi ancaman. Ketika kita merasa marah, adrenalin kita di dalam tubuh itu akan lebih terpacu untuk terproduksi kayak gitu. Nah, kalau misalkan merasa takut itu berfungsi untuk melindungi kita dari bahaya dan ancaman. Terus nih teman-teman, kalau misalkan merasa takut, ternyata darah kita itu lebih banyak dipompa ke kaki karena dengan merasa takut ini tubuh kita tuh berusaha untuk melindungi diri dengan pergi atau kabur ketika merasa takut. Kemudian merasa senang itu berfungsi untuk meningkatkan energi. Lalu merasa jijik itu juga ternyata melindungi diri kita dari makanan atau benda-benda yang berbahaya bagi tubuh. Kalau misalkan merasa jijik itu respon fisiologisnya salah satunya ternyata ditemukan kalau manusia itu salah satu sudut bibir bagian atas itu agak ke atas gitu. Dan ternyata merasa sedih itu juga memiliki fungsi loh. Fungsinya adalah membantu menyesuaikan diri dari perasaan kehilangan atau perasaan kecewa. Wah, jadi kita jadi tahu ya bahwa semua emosi itu ternyata memiliki fungsinya masing-masing. Dan dengan mengetahui bahwa semua emosi itu memiliki fungsi, maka kita perlu menyadari bahwa tidak apa-apa untuk merasakan emosi yang tidak selalu bahagia kayak gitu. Nah, sebenarnya aku juga mau share tahapan perkembangan emosi. Aku akan sisipkan linknya di blog kami www.marimenuliskom.wordpress.com. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang emosi bisa dijelajahi di blog kami ya. Kemudian nih teman-teman, ada hal-hal yang penting banget ingin aku sampaikan tentang empati nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi sempet nih lihat cover dari episode yang kali ini, itu ada salah satu quotes dari Daniel Goleman juga, bahwa ternyata kemampuan empati itu juga terbentuk dari bagaimana kita menyadari emosi diri sendiri. Jadi ketika kita sudah lebih
mumpuni, memiliki kemampuan self awareness yang baik dan lebih sadar sama emosi diri kita sendiri, itu akan membantu kita juga untuk berempati dengan orang lain, seperti itu. Dan berlaku sebaliknya, ketika kita kesulitan untuk berempati dengan orang lain, berarti kita juga sebenarnya masih kesulitan untuk menyadari emosi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, sebenarnya empati ini bisa dikembangkan semenjak dini banget nih, teman-teman. Ada satu hal yang menurutku wow banget waktu aku baca bukunya Daniel Goleman ini, bahwa ternyata ada satu penelitian di mana penelitian ini membandingkan remaja yang melakukan tindakan kriminal dan membandingkan dengan remaja yang cukup sehat. Sehat di sini dalam artian selain sukses belajarnya, tapi anak-anak ini juga sukses dalam hal sosial, bisa berbaur dengan teman-teman, tidak malu-malu atau berani unjuk diri ke depan kelas. Nah, setelah dibandingkan, ternyata remaja yang melakukan tindakan kriminal ini ketika masih kecil, itu ibunya atau orang tuanya kurang melakukan kontak mata dengan anak-anaknya. Jadi penelitian ini tuh longitudinal, jadi emang diteliti sejak remaja-remaja ini masih kecil gitu. Sedangkan anak-anak yang sukses, yang tadi definisinya sudah aku sebutkan, ternyata ibunya itu ketika berbicara dengan anak-anaknya itu mau melihat matanya, kemudian mau menerima perasaannya, dan juga memvalidasi dan meng-acknowledge perasaan anak-anaknya gitu, teman-teman. Jadi pas aku baca bagian ini tuh aku kayak wow banget, kayak wah, ternyata sesederhana melihat mata seorang anak itu dampaknya luar biasa ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum punya anak, nanti kita sama-sama belajar ya buat sama-sama natap matanya anak, terus buat memahami perasaan mereka. Karena keluarga adalah sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Family life is our first school for emotional learning. Jadi dari keluargalah kita belajar mengenai emosi diri kita sendiri. Kemudian dari keluargalah kita juga belajar ketika kita merasakan sesuatu, bagaimana sih orang lain akan bereaksi terhadap emosi kita. Lalu dari keluarga juga kita belajar apa ya yang orang lain pikirkan dari emosi kita. Kemudian dari keluarga juga lah kita belajar untuk memilih berperilaku seperti apa terhadap emosi yang kita rasakan. Sebenarnya nih teman-teman, ketika anak-anak masih dini, itu tuh adalah masa-masa yang tepat sekali untuk menstimulasi pendidikan emosi gitu. Nah, Daniel Goleman menjelaskan bahwa ketika kita baru mengedukasi seseorang saat sudah dewasa, baru mengedukasi emosinya saat sudah dewasa, itu tuh lebih sulit untuk mengembangkan self-awareness-nya dibandingkan ketika kita mengedukasinya semenjak dini gitu. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama mengedukasi sejak dini. Oke. Kemudian nih teman-teman, sebenarnya pasti nggak tahu sih, kalau misalkan aku sendiri cukup sering dapat pertanyaan, gimana ya caranya mengelola emosi yang kita rasakan. Sejujurnya itu memang hal yang nggak mudah gitu, emotional intelligence, kecerdasan emosi. Kayak kalau misalkan kita merasa sedih banget atau merasa marah banget, itu gimana ya mengelolanya. Nah, di sini Daniel Goleman tuh menyebutkan hal-hal yang seringkali dilakukan dan pada akhirnya
bertolak belakang dengan kecerdasan emosi. Ini sebaiknya tidak dilakukan, tapi sebenarnya sering dilakukan oleh orang tua maupun diri kita sendiri. Oke, langsung aja deh aku bahas ya. Yang pertama adalah menolak emosi yang dirasakan. Jadi pernah gak sih dengar orang tua yang bilang kayak, ih gitu aja, sedih gitu. Jadi kan secara gak langsung kalimat itu menolak emosi yang dirasakan kan. Nah, ketika perasaan itu ditolak, jadinya kita belajar bahwa merasa sedih itu tidak boleh ya gitu. Dan hal itu pun jangan sampai dilakukan ke diri kita sendiri, teman-teman gitu. Yang kedua, hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyadari suatu emosi tapi kemudian membiarkan emosi itu memunculkan perilaku yang menyakiti orang lain. Let's say ketika kita merasa marah atau kita melihat anak kita marah, kita tahu nih, anak-anakku atau keponakanku atau tetanggaku lagi marah nih, tapi membiarkan dia memukul temannya gitu. Nah, itu juga yang ternyata sering dilakukan oleh orang tua. Nah, hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk mengedukasi anak kita bahwa it's okay to feel angry, tapi kalau misalkan dipukul kan sakit ya gitu. Jadi itu adalah sarana buat kita untuk ngajarin juga bahwa dipukul tuh sakit loh gitu. Jadi bisa dengan yang berikutnya aku akan jelaskan juga. Jadi yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, terutama untuk teman-teman yang nantinya punya anak atau yang sudah punya anak, coba kenali berbagai emosi dari film, buku, atau cerita. Kemudian coba ajak diskusi anak-anak kita tentang emosi yang mereka rasakan. Kayak misalkan lagi merasa marah gitu. Terus, adik lagi merasa marah ya? Adik kalau merasa marah gimana sih matanya? Matanya membesar. Terus coba rasain detak jantungnya. Ternyata lebih cepat ya detak jantungnya gitu. Terus mungkin coba rasain kakinya gimana sih kalau misalkan lagi marah. Dan teman-teman juga bisa cari nih berbagai sumber di Google. Itu kita bisa cari gambar-gambar yang menunjukkan emosi atau ekspresi marah. Kayak kita ngajak diskusi, lihat deh ini alisnya ternyata kalau lagi marah lebih ke atas ya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman familiar sama Pinterest, itu di Pinterest tuh banyak banget aktivitas pengenalan emosi yang bisa teman-teman telusuri. Dan yang terakhir nih, yang tadi aku pengen ceritain, tapi ditahan-tahan untuk diceritain paling terakhir, karena ada salah satu teknik yaitu mindfulness breathing. Jadi teknik pernafasan mindfulness ini sebenarnya kalau misalkan dari literatur banyak banget nih teorinya. Ada yang bilang hitungan 3-3-3, ada yang bilang hitungan 4-7-8. Jadi tarikan nafas sebanyak 4 detik, pelan-pelan, rileks, rasakan nafasnya. Kemudian tahan selama 7 detik, tahan nafasnya. Rasakan emosi di dalam tubuh kita, kemudian hembuskan sebanyak 8 hitungan. Nah, teknik pernafasan ini bisa terus dilatih sampai nantinya emosi-emosi yang dirasakan itu lebih menurun. Jadi termometer emosinya itu sudah lebih menurun. Waktu di knowledge segmen yang ketiga, aku udah sempat cerita tentang termometer emosi. Nah, ini dari mindfulness breathing, kalau misalkan kita lakukan dengan fokus,
dengan pernafasan kita, dengan meng-acknowledge dan memvalidasi emosi yang kita rasakan, itu nantinya si termometer emosinya tuh akan menurun, kayak gitu teman-teman. Oh iya, tambahan sih dari aku, mungkin karena apa ya, sebenarnya yang pengen aku sampaikan juga adalah it's okay untuk menyampaikan emosi yang kita rasakan. Jadi bukan berarti dengan mengetahui emosi-emosi ini kemudian kita jadi harus mendem banget gitu. Oh iya, aku juga mau cerita sih. Jadi waktu itu aku ngisi acara yang diadakan oleh komunitas Berkas Neuron. Waktu itu tuh ada salah satu hadirinnya yang cerita, share. Jadi beliau ini adalah pengajar yang sudah mengajar di berbagai daerah di Indonesia. Beliau cerita kalau misalkan anak-anak di daerah Ambon, murid-muridnya ini ketika merasakan marah dan atau misalkan sedih banget, itu mereka bisa menyampaikan emosi yang mereka rasakan. Tapi beliau juga menemukan case-case di mana muridnya ini bisa menyakiti orang lain gitu. Berbeda dengan anak-anak yang ada di Jawa. Mereka menemukan orang tua di Jawa ini cenderung mendidik bahwa anak-anak itu tidak boleh melawan. Jadi ketika orang tuanya berkata sesuatu, ya anak-anak ya dengerin aja, nggak boleh mengutarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Nah, dari sharing beliau, jadi ditemukan bahwa kadang kalau misalkan orang tuanya ini menolak perasaan anak, jadinya anaknya akan mendem banget nih emosi yang dirasakan. Nah, sebenarnya inti yang mau aku sampaikan adalah it's okay untuk coba tahan, jadi ketika kita merasakan emosi dan tadi udah melakukan teknik-teknik yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa emosi yang kita rasakan itu penting dan kita boleh menyampaikannya gitu. Kayak misalkan nih, kita dipukul sama teman kita gitu, jangan sampai kita cuman diem aja gitu ya, kita bilang ini sakit loh gitu, sakit loh dipukul gitu, atau misalkan sakit loh diejek gitu. Jadi setelah lebih tenang dan sudah lebih bisa mengendalikan emosi kita, nantinya kita boleh untuk mengemukakan emosi yang kita rasakan agar kita juga punya hak, karena kita juga punya hak untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Seperti itu sih teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman punya literatur yang ingin menambahkan mungkin dari apa yang aku sampaikan, atau pengen diskusi lebih dalam lagi dengan Marawi, silahkan berikan pesan suara melalui link yang kami bagikan pada deskripsi episode ini, atau menu kontak di blog kami www.marimenuliskom.wordpress.com. Sekian episode kali ini, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Marawi Podcast.